Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari iman kepada Allah. Adapun subtemanya yaitu beriman kepada Allah melalui alam semesta dan Asmaul Husna. Kemudian KD-nya yaitu 3.2, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Untuk KD 4.2 yaitu melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu 1. Menjelaskan makna iman kepada Allah. 2. Mengenal Allah melalui makhluk ciptaannya. 3. Mengenal Allah melalui Al-Quran. 4. Menyebutkan makhluk ciptaan Allah. Dan yang kelima, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pada materi pembahasan iman kepada Allah, mari kita mempelajari kembali rukun iman. Ada yang ingat berapakah jumlah rukun iman? Ya betul, jumlahnya ada 6. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Materi selanjutnya yaitu pengertian iman kepada Allah. Rukun artinya pokok atau dasar. Sedangkan iman artinya percaya atau yakin. Jadi rukun iman yaitu pokok-pokok kepercayaan. Orang yang beriman disebut mukmin. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah yaitu percaya dan yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, anak-anakku semua, bagaimanakah kita mengenal Allah? Cara kita mengenal Allah yaitu 1. Melalui alam semesta beserta isinya. Contoh dari alam semesta beserta isinya yaitu gunung, matahari, langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua ini pasti ada yang menciptakan. Pencipta dengan yang diciptakan pasti berbeda. Contohnya, adanya kursi, pasti ada tukang kayu. Tukang kayu tentu berbeda wujudnya dengan kursi. Begitu juga dengan Allah. Adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu siapa lagi kalau bukan Allah. Semua ciptaan Allah disebut makhluk, dan Allah sebagai sang pencipta disebut Al-Khaliq. Kemudian makhluk ciptaan Allah itu bermacam-macam. Ada makhluk gaib, makhluk tampak, makhluk hidup, dan makhluk tak hidup. Yang pertama, makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Contohnya, malaikat, jin, setan. Yang kedua, makhluk tampak, yaitu makhluk yang dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian, makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan,
dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu makhluk tak hidup. Contohnya air, batu, dan udara. Kemudian, bagaimanakah cara kita mengenal Allah? Yaitu melalui Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ada dan Allah adalah pencipta alam semesta ini beserta isinya. Contohnya adalah Al-Quran Surat Al-An'am ayat 101 yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 102 yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Baiklah anak-anakku semua, berikut ini adalah contoh-contoh makhluk ciptaan Allah. Yang pertama ada binatang, yaitu ada gambar kelinci. Yang kedua ada pemandangan alam berupa air terjun. Yang ketiga ada pemandangan alam yang berupa gunung. Kemudian ada gambar pelangi. Dan yang terakhir ada tumbuhan yang berupa buah stroberi. Ini semua tak lain dan tak bukan adalah ciptaan Allah semua. Dan tentunya ciptaan Allah bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 101 dan 102 yaitu 1. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. 2. Allah menciptakan sesuatu tidak meniru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. 3. Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang keempat, Allah menciptakan sesuatu tanpa bantuan tenaga apapun dan siapapun. 5. Allah adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. 6. Ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 7. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Anak-anakku semua, kemudian kita melanjutkan cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Dan jumlahnya ada 99 yang tertulis di dalam Al-Quran. Untuk materi kali ini, kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu, baik yang kecil atau yang besar, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang secara sembunyi maupun yang secara terang-terangan. Kemudian Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Di hadapan Allah semuanya sama. Allah tidak melihat dari keturunannya, hartanya, jabatannya, rasnya, ataupun warna kulitnya. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa.
Kemudian Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Sedangkan manusia membutuhkan Allah untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Baiklah anak-anakku semua, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.